Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahdiba Arnis Ardinar dari kelas Kesehatan Masyarakat 3A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan membahas terkait penyakit yang ditularkan melalui udara atau airborne disease. Airborne disease merupakan penyakit akibat dari penyebaran partikel patogen yang terbawa oleh udara dalam jarak dan waktu tertentu serta berhasil masuk ke tubuh inang dan menginfeksinya. Patogen atau penyebab penyakit ini bisa dalam bentuk virus, bakteri, atau jamur. Penyakit yang ditularkan melalui perantara udara sebagian besar melalui kontak langsung. Beberapa contoh penyakit yang menular lewat udara antara lain flu, TBC, demam, cacar, campak, dan lainnya. Beberapa patogen yang dapat airborne mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama, misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC. Patogen atau alergen yang ditularkan melalui udara sering menyebabkan peradangan di hidung, tenggorokan, sinus, dan paru-paru. Hal ini disebabkan oleh inhalasi patogen yang mempengaruhi sistem pernapasan seseorang. Berikut distribusi frekuensi tuberkulosis berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan di wilayah kerja Puskesmas Kantrung, Kabupaten Madiun pada tahun 2018. Sebagian besar responden berusia dewasa 25 tahun sampai 45 tahun dan lansia 56 tahun sampai 65 tahun sebesar 35,3%. Sebagian besar responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,5%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebesar 48,5%. Sebagian besar responden yang bekerja sebagai petani sebesar 27,9% dan sebagian kecil sebagai pelajar atau mahasiswa sebesar 1,5%. Salah satu contoh kasus penyakit airborne disease yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi kronis menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi kronik dan penularan yang erat kaitannya dengan keadaan lingkungan dan perilaku masyarakat. Penyakit ini ditularkan melalui udara yaitu percikan ludah, bersin, dan batuk. Mycobacterium tuberculosis biasanya menyerang paru-paru, namun bisa menyerang bagian tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernafasan ke dalam paru. Kemudian kuman tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran, sistem saluran limfa, melalui saluran bronkus, atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis dapat menyerang berbagai usia, namun pada kelompok usia produktif lebih sering terjangkit infeksi tuberkulosis. Kuman tuberkulosis memiliki sifat aerob, sehingga kuman ini lebih sering menetap pada jaringan dengan kadar kandungan oksigen yang tinggi. Kuman Mycobacterium terdiri dari asam lemak atau lipid, yang mana lipid ini membuat kuman lebih tahan terhadap asam sehingga disebut juga sebagai bakteri tahan asam atau BTA. Kuman Mycobacterium memiliki sifat dormant, yang memiliki arti kuman Mycobacterium dapat hidup pada udara kering maupun dingin. Mekanisme penularan penyakit TB melalui udara yang tercemar oleh Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh penderita TB saat dahak atau batuk. Namun secara umum, sumber penularan penyakit TB lebih banyak terjadi pada pasien TB paru dengan BTA basil tahan asam positif. Banyaknya kuman dalam paru-paru penderita menjadi satu indikasi tercepat penularan penyakit tuberkulosis ini kepada seseorang. Pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Kuman ini dapat bertahan di udara selama beberapa jam lamanya dalam keadaan gelap dan lembab. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Kuman TB paru tersebut dapat menyebar dari paru, menyebar ke seluruh bagian tubuh melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Selain itu, kebersihan lingkungan juga dapat mempengaruhi penyebaran virus, misalnya rumah yang kurang baik dalam pengaturan ventilasi, kondisi yang lembab akibat kurangnya pergantian udara, dan sinar matahari sehingga dapat membantu berkembang biaknya virus.
lingkungan rumah, lama kontak serumah, dan perilaku pencegahan baik oleh penderita maupun orang yang rentan sangat mempengaruhi proses penularan penyakit TB paru. Adapun faktor yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit TB seperti faktor individu, faktor kuman, faktor lingkungan rumah, faktor kependudukan, dan faktor perilaku. Yang pertama, faktor individu dapat meningkatkan risiko menjadi sakit TB berupa faktor usia dan jenis kelamin, karena kelompok yang rentan tertular TB dari kelompok usia produktif serta laki-laki lebih banyak terkena TB daripada perempuan, dan berbagai hal yang mempengaruhi daya tahan tubuh individu tersebut. Yang kedua, faktor kuman dapat berupa konsentrasi kuman dan lama kontak dengan kuman. Yang ketiga, faktor lingkungan rumah dapat berupa luas ventilasi, kepadatan hunian, serta pencahayaan dalam ruangan, jenis lantai, kelembaban rumah, suhu, dan jenis dinding. Yang keempat, faktor kependudukan seperti umur, jenis kelamin, status gizi, peran keluarga, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Dan yang kelima, faktor perilaku seperti kebiasaan membuka jendela setiap pagi dan kebiasaan merokok, serta riwayat kontak. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjangkitnya penyakit tuberkulosis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengobatan TB dengan OAT atau obat anti tuberkulosis dengan pengawasan hingga dinyatakan sembuh. Yang kedua, menutup mulut dan hidung pada saat batuk dan bersin bagi penderita tuberkulosis. Yang ketiga, imunisasi BCG pada bayi mencegah tuberkulosis berat pada anak sejak dini. Yang keempat, membuang dahak di tempat yang tertutup dan dibuang di tempat mengalir seperti lubang kloset atau diberi disinfektan, atau membakar dahak di tempat pembuangan. Yang kelima, menjaga agar terjadi pergantian udara dalam rumah dengan cara membuka jendela setiap hari dan menjaga agar seluruh bagian rumah terkena sinar matahari. Maka dari itu, perlu adanya pengendalian penyakit TB dilakukan dengan cara: yang pertama, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, membudayakan perilaku etika berbatuk. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat. Yang keempat, peningkatan daya tahan tubuh. Yang kelima, penanganan penyakit penyerta TB. Dan yang keenam, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan dan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam melakukan pengendalian penyakit TB, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, meliputi: yang pertama, penanggulangan TB dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi, yaitu kabupaten atau kota sebagai titik berat manajemen program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta menjamin ketersediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Yang kedua, penanggulangan TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS, Directly Observed Treatment Short Course, dan memperhatikan strategi Global Stop TB Partnership. Yang ketiga, menjamin ketersediaan obat anti TB untuk penanggulangan TB dan diberikan kepada pasien secara cuma-cuma. Yang keempat, pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan terhadap TB. Yang kelima, penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap program pengendalian TB. Yang keenam, ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program. Yang ketujuh, menghilangkan stigma masyarakat terhadap pasien TB agar tidak dikucilkan dari keluarga, masyarakat, dan pekerjaannya. Dan yang kedelapan, memperhatikan komitmen internasional yang termuat dalam MDGs. Berikut kebijakan internasional pengendalian TB. Pada awal tahun 1990-an, WHO dan IUCLD mengembangkan strategi pengendalian TB yang dikenal sebagai strategi DOTS, Directly Observed Treatment Short Course. WHO telah merekomendasikan strategi DOTS sebagai strategi dalam pengendalian TB sejak tahun 1965. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomis sangat efektif. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.